minna, konnichiwa. Kapan berangkat? Yo, topik kali ini pasti bakal relate banget sama kalian-kalian yang lagi menempuh pendidikan di LPK buat kerja di Jepang. Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi menempuh pendidikan di LPK buat berangkat kerja ke Jepang, apalagi yang lagi nunggu COE nih, yang turunnya tidak secepat nilai mata uang yen akhir-akhir ini. Gimana? Udah mulai ngerasa pegel belum? Ngejawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang sama dan berulang-ulang. Udah ada yang bilang, cari kerja yang lama-lama aja. Atau mungkin ada tetangga atau kerabat yang bilang, kamu kena tipu kali. Kerja di luar negeri, dan kali ini kita bakal bahas kerja di Jepang. Prosesnya bisa dibilang panjang banget. Pertama-tama dan yang paling utama, kita wajib banget belajar bahasa Jepang sebelum berangkat. Bisa nggak sih nggak usah belajar bahasa Jepang dulu? Gini deh, pekerjaan apa sih yang nggak pakai komunikasi? Kalau nggak bisa bahasa, ya gimana bisa kerja? Minimal ya paham dasarnya lah. Biar istilah nanti juga bisa pas udah nyampe sana tuh ya jadi bener adanya. Lebih lengkapnya mungkin bisa tonton video ini. Nah, setelah selesai belajar bahasa Jepang pun masih harus lewatin tahapan matching atau mensetsu, ya interview lah ya, dengan kumiai atau dengan pihak perusahaan di Jepang ya, tempat dimana kita bakalan mengaisin nantinya. Ya iyalah ya, masa iya mau kerja gak ada interview. Dan bagian terburuknya, gak semua orang langsung lolos. Bahkan ada yang harus sampai interview 10 kali dulu baru bisa lolos, baru dapet perusahaan. Kecuali yang sistemnya dia interview dulu baru belajar bahasa Jepang. Wah, enakan interview dulu dong kalau kayak gitu. Oh, enggak juga. Resikonya juga gak kalah gede coy. Ada juga yang udah exhausted duluan, belum berangkat, tapi ya nggak bisa balik kanan karena udah terlanjur tanda tangan kontrak, tapi ya udah ngerasa nggak sanggup gitu buat belajarnya atau ada masalah lainnya. Soalnya lumayan berat juga konsekuensinya. Yang nggak lulus interview itu belum apa gimana kak? Ya nggak gitu juga. Pihak perusahaan juga kan menimbang-nimbang dulu sebelum dia milih. Mulai dari profil, status kaliannya masih lajang atau udah menikah, udah berkeluarga, dari postur tubuh, dari kemampuan bahasa Jepang kalian, bahkan dari kemampuan kalian menghadapi tekanan yang bisa dilihat dari mimik wajah kalian atau gestur kalian saat interview. Mungkin kita bakal bahas soal interview ini di lain video ya. Nah, udah lulus interview pun masih ada kenko shindang atau medical check up. Kalau kita nggak memenuhi syarat atau ternyata tanpa sepengetahuan kita di dalam badan kita itu ada penyakit yang ya berbahaya buat tubuh kita atau bisa berbahaya juga buat orang lain, itu bisa jadi di cancel. Dan kalau hasil MCU-nya dinyatakan sehat, barulah maju selangkah lagi, yaitu nunggu kontrak turun. Iya, dipastiin dulu kalian sehat apa enggaknya. Gitu fix sehat, baru kontrak diproses. Dikirim dari Jepang, nanti sama kalian di sini ditanda tangan, dan dikirim lagi ke Jepang beserta hasil MCU kalian itu. Buat proses bikin Certificate of Eligibility atau COE. Dan proses nunggu turun kontrak sampai ngirim lagi ke Jepang itu bisa memakan waktu sekitar 2 mingguan. Kelar dong? Belum. Nah, ini bagian yang gak kalah panjangnya prosesnya. Nunggu Certificate of Eligibility-nya. Dan proses ini bisa memakan waktu ya paling cepet 3 bulan. Dan ya paling lama ya yang aku tahu itu 6 bulan. Jadi di situ juga lumayan panjang. Ya seenggaknya kalau udah sampai titik ini, ya kalian bisa lah menikmati waktu bareng keluarga, bareng temen-temen dengan tenang. Asal jangan sampai cedera atau terjadi hal-hal yang bikin kalian gagal berangkat aja. Habis COE turun pun, kita masih harus bikin dulu visa nih. Dan kalau untuk yang Tokutei Gino, harus bikin EKTKLN juga. Dan ini bisa memakan waktu sekitar 2 mingguan lah. Habis kelar itu semua, baru deh kalian terbang kemari ke Jepang. Panjang kan? Ya panjang banget lama prosesnya, dari mulai belajar bahasa Jepang paling singkat itu 6 bulan, dan kalau Kaigo biasanya paling singkat itu 1 tahun. Belum lagi nunggu interview yang belum tentu lolos dan gak tahu kapan adanya interview tuh. Syukur-syukur sih sebenarnya lagi pertengahan pendidikan tuh ada interview ya, alhamdulillah kalau misalnya kayak gitu. Kalau misalnya enggak juga yo sabar aja. Terus nunggu lagi hasil MCU, nunggu lagi COE yang bisa sampai 3 atau 4 bulan lah pukul rata. Nungguin visa turun, baru berangkat. Hitung deh tuh berapa lama. Ya, setahun
paling singkat mungkin ya 1,5 tahun. Kalau misalnya ada yang lebih cepet dari itu, kalian beruntung. Nah, tetangga-tetangga kalian, teman-teman kalian, atau kerabat-kerabat kalian yang selalu nanya kapan berangkat itu, tahu nggak soal proses ini? Enggak kan? Dan kalau kalian jelasin pun, mereka belum tentu bisa ngerti, dan belum tentu mau ngertiin. Jadi solusinya, ya diemin aja, senyumin aja. Karena percaya deh sama aku, 90% dari mereka semua yang nanya kapan berangkat itu cuma basa-basi busuk, nyari topik pembicaraan. 9%-nya lagi kepo atau cari bahan gibahan buat gibahin kalian di circle-nya yang lain mungkin. Dan cuma 1% yang benar-benar peduli sama kalian. Jadi kalian harus pinter-pinter mana di antara mereka yang benar-benar peduli sama kalian atau yang cuma sekedar kepo, atau apalagi yang cuma sekedar basa-basi. Kalian harus pinter-pinter milih buat kalian luangin waktu kalian buat jelasin rentetan panjang yang tadi itu. Karena kalau nggak gitu, ya buang-buang tenaga, buang-buang energi. Apalagi biasanya 90% dari jawaban mereka-mereka yang nanya kapan berangkat itu, jawabannya cuma oh, atau bahkan cuma ngerecokin tekad kalian doang. 99% dari mereka yang nanya kapan berangkat itu, begitu kalian udah di sini nih, udah di Jepang tuh, bakal nanya kapan pulang. Serius. Bahkan di hari pertama nanti kalian nyampe Jepang pun, oh udah di Jepang ya, kapan pulang? Itu tuh pasti ada. Oh udah di Jepang ya, weh kapan pulang? Dan itu tuh bakal terlontar dari sebagian besar dari mereka yang nanya-nanya kapan berangkat tadi itu. Jadi intinya mereka tuh cuma basa-basi, gak usah terlalu diambil hati. Mungkin cuma 1% di antara mereka yang nanya kapan berangkat itu yang mendoakan kelancaran dan kebahagiaan kalian di sini. Percaya deh. Jadi nggak usah terlalu diambil hati. Ketika ditanya terus-terusan, kapan berangkat? Kapan berangkat? Kapan berangkat? Dan jangan dipeduliin mereka yang nganggap remeh impian kalian. Ya, anggap aja itu latihan mental buat kalian. Karena di sini nanti dibutuhin banget mental baja tuh. Dibutuhin banget mental baja buat bertahan. Intinya jangan sampai jadi goyah atau jangan sampai jadi ragu buat ngejar cita-cita kalian, buat ngejar impian kalian. Apapun itu ya, terlepas dari kerja ke Jepang. Seberat apapun, serumit apapun jalannya, pokoknya ya maju aja terus. Yang kayak gitu ya jangan dengerin. Tuh kita nggak akan pernah bisa ngontrol mulut-mulut mereka, pikiran-pikiran mereka. Dan kalau suatu hari kalian berhasil pun, ya mereka juga ikutan tepuk tangan kalau yang emang beneran peduli. Kalau misalnya yang nggak peduli mah, ya pokoknya intinya omongan orang dan pikiran orang itu nggak bisa kita kendaliin. Jadi ya udah jalanin aja, yang penting kalian fokus belajar. Karena pemenang itu bukan yang terkuat atau yang paling berbakat. Pemenang adalah ia yang tidak pernah berhenti sampai ia mencapai garis finish. Doga gorai itadaki arigatou gozaimashita. Mata jikai. Sayonara.